Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Selanjutnya tetap semangat, pasti bisa. Ulangi. Selanjutnya iya. Hore, semuanya ceria-ceria wajahnya. Sudah mandi? Sudah. Yang nggak mandi baunya sampai di rumahnya Pak Irfan. Ya, sudah mandi ya. Sudah makan belum? Udah. Wah, alhamdulillah sudah makan. Berarti sudah kenyang ya. Tinggal nanti tidur ya. Nah, sudah sholat maghrib belum tadi? Sudah. Ya, alhamdulillah. Hebat. Anak-anak soleh-soleha. Pinter. Yuk, tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Ya. Sebelum kita memulai belajar, apa ya yang akan kita lakukan apa kalau sebelum mulai belajar? Apa ya? Berdoa, pinter ya, berdoa. Yuk, kita berdoa, tangannya menengadah. Ya, tangannya diangkat. Tuh ya. Boleh lihat ke kamera nggak apa-apa. Tidak usah menunduk, lihatnya ke kamera nggak apa-apa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan di wajah. Biar berkah ya. Baik anak-anak ya. Kita hari ini akan belajar yang kuning. Ada yang bisa baca? Dan Nabi kita akan belajar ini kisah keteladanan Nabi Idris. AS, kalau anak-anak ketemu tulisan AS habis nama Nabi terus AS, bacanya alaihi salam. Apa anak? Alaihi salam. Sekali lagi yuk. Alaihi salam. Ya. Oke. Yuk kita belajar ya. Ya, kita lanjut belajar. Nah, ini teman-teman kalian belajar agar jadi pintar sehingga kalian nanti bisa memahami kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam dan juga cerita kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Baik, kita akan lanjutkan nih. Ini ceritanya. Habis cerita nanti kita nonton video tentang Nabi siapa?
Nabi siapa anak? Idris. Nabi Idris. Iya. Ada yang bisa bantu Pak Irfan untuk bacain kira-kira? Mas Aprilio coba Mas Aprilio dulu. Nah, Mas Aprilio dulu tolong ini yang warna hitam, tulisan warna hitam ini tolong dibacain. Yo, kelihatan toh? Nabi. Islam. Nabi kedua setelah. Ya, Mas Aprilio. Salam. Adalah ya Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Berhenti dulu. Kan ini sudah kosong. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi kedua, nabi nomor 2 setelah Nabi Adam alaihi salam. Dulu kalian belajar tentang Nabi Adam kan? Nah, Nabi Adam yang diturunkan gara-gara makan buah larangan, namanya buah khuldi. Ya. Coba dilanjut Mas Aprilio. Yang ini yang bawahnya, yang masih hitam. Nah, Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Iya, terima kasih Mas Aprilio. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Jadi Nabi Idris itu tutunya Nabi Adam, ya. Tutunya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu mbahnya Nabi Idris, gitu ya. Sampai keturunan ke-6. Baik, terima kasih Mas Aprilio. Saya lanjut minta tolong Mbak Husnia untuk membaca yang warna merah, ya. Nabi Idris lahir di Babilonia. Gimana? Ya. Babilonia. Ya, terus? Dan bermukim di Mesir. Ya, terus. Yang ini bawah? Nabi Idris diangkat berumur kebalik 82 tahun. Terima kasih Mbak Husnia. Ya, Nabi Idris itu lahirnya di Babilonia. Babilonia itu mana? Babilonia itu di daerah Irak dan bermukim tinggalnya Nabi Idris itu tinggalnya di Mesir. Ya, Mesir tempatnya Raja Fir'aun, Nabi Musa, ya. Mesir di sana. Nabi Idris itu diangkat jadi rasul umurnya 82 tahun. Nah, sekarang saya minta tolong yang warna biru, tulisan warna biru ini dibacakan oleh Mas Gale. Dalam berdakwah itu sangat tabah, sabar dan berani. Iya, terus. Meskipun kaum Nabi Idris menantang ajarannya, beliau tidak pernah putus asa. Iya, terima kasih Mas Gale. Bagus, sudah pintar bacanya. Dalam berdakwah, Nabi Idris sangat sabar dan berani. Meskipun kaum Nabi Idris menentang ajarannya, beliau tidak pernah putus asa, ya. Meskipun banyak yang mengejek, meskipun banyak yang mencela, ngelek-ngelek, ya. Dia tidak pernah putus asa. Oke, baik, kita lanjutkan ceritanya, ya. Kita lanjut ceritanya di sini. Ini ada yang nulis, ada yang naik kuda, ada yang jahit baju. Ya. Gimana ceritanya?
Baik, saya minta tolong Mas Arjuna sambil dibantu sama Mama ya. Yo. Nama asli ya. Nama asli Hah? Nabi Idris adalah Hunu. Iya. Sangat suka membaca dan tekun belajar sejak kecil. Satu lagi. Oleh karena itu dia diberi gelar nama Idris yang artinya belajar. Iya, terima kasih Mas Arjuna. Ya, dilancarkan ya, terus latihan belajar ya, Mas Arjuna ya. Nama aslinya Nabi Idris itu adalah Hunu. Siapa anak? Hunu. Nama aslinya itu Hunu. Ia itu sangat suka belajar, suka membaca dan tekun belajar sejak kecil nih ya, di gambar ini ya. Dia suka baca, tekun belajar. Nah, oleh karena itu, karena dia suka belajar, dia diberi gelar nama Idris. Idris itu artinya belajar. Nah, gitu ya. Biar cepat, ini Pak Irfan akan baca, kemudian anak-anak tirukan ya, semuanya, biar semuanya bisa membaca cepat ya. Baik, coba tirukan. Nabi Idris, yuk. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Yang dibuat dari batu kerikil. Nabi Idris juga orang yang pertama kali menjahit baju. Ia juga pandai menjinakkan kuda liar. Pak Irfan jelaskan dulu ya. Jadi ternyata ya anak-anak, ya ternyata anak-anak, Nabi Idris itu orang yang pertama kali, yang nomor satu, ya orang yang nomor satu menulis dengan pena. Nulis, yang pertama kali nulis itu Nabi Idris. Sebelumnya nggak ada yang nulis, Nabi Adam nggak nulis. Ya, Nabi Idris yang pertama kali nulis dengan pena. Ya, ini Nabi Idris. Ya, nah, Nabi Idris itu yang pertama kali nulis dengan pena. Dulu pakainya batu kerikil, nulisnya pakai batu dulu. Pensilnya dari batu dulu. Belum seperti pensil kalian sekarang ini. Ya. Dan ternyata Nabi Idris itu juga
yang pertama kali jahit baju. Yang jahit Nabi Idris dulu sebelum Nabi Idris, pada zamannya Nabi Adam, itu mereka pakainya baju dari daun, dari kulit binatang. Nah, sejak Nabi Idris bisa jahit baju sehingga bisa enak dipakai. Selain itu juga Nabi Idris bisa menjinakkan kuda liar nih, kudanya bisa dijinakkan. Zaman dulu sebelumnya orang jalan kaki kalau mau pergi. Nah, sejak zaman Nabi Idris bisa menjinakkan kuda sehingga kuda bisa dinaiki, bisa untuk membantu perjalanan yang jauh. Oke, kita lanjutkan yang biru. Biru kan ya? Nabi Idris semangat dalam belajar. Setiap hari Nabi Idris mengajari kaumnya agar umatnya memiliki pengetahuan dan terhindar dari kebodohan. Ya, nih Nabi Idris itu semangat belajarnya. Nah, Nabi Idris tiap hari itu ngajari orang-orang biar orang-orang itu pinter, biar nggak bodoh. Nah, maka kalian juga harus niru Nabi Idris ya, biar jadi anak yang pinter, setiap hari semangat dalam belajar ya. Tidak hanya main boleh, tapi tetap harus semangat belajar ya. Kita lanjut. Ini yang hitam, tirukan lagi. Nabi Idris dibekali mukjizat. Oleh Allah berupa kecerdasan ilmu dan kebijaksanaan. Ini gambarnya, ilustrasinya nih. Nabi Idris itu pinter banget. Kasih Allah pinter banget, cerdas. Nah, kita lanjut yang merah. Banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai Nabi Idris. Nabi Idris pandai membaca, menulis dan berhitung. Kalian juga ya, kalian nanti harus jadi orang yang pandai seperti Nabi Idris, pandai membaca, pandai menulis, juga pandai berhitung ya. Baik, yang terakhir yang warna biru. Ya, Nabi Idris menguasai ilmu perbintangan dan astronomi. Nabi Idris adalah nabi yang cerdas.
ada nabi yang cerdas. Iya. Iya, ketutup ya. Baik, sekarang anak-anak kita lihat dulu video. Tadi Nabi Idris itu nabi yang sangat pinter. Ya, nabi yang sangat pinter. Bahkan pinter dalam ilmu perbintangan dan astronomi tadi. Astronomi itu apa? Astronomi itu pinter tentang benda-benda langit. Ada enggak di antara kalian yang pengen jadi astronot? Ada enggak? Ada yang pengen jadi astronot? Enggak suka jadi astronot, kayak Amika saja. Enggak suka ya. Kalau astronot itu kan nanti penjelajah angkasa ya, astronot itu. Nah, kalau pengen jadi angkasawan, ya pengen jadi angkasawan, nah, kalian harus tahu namanya ilmu perbintangan sama ilmu astronomi. Seperti ilmu tadi yang dimiliki oleh Nabi Idris. Anak-anak lihat video dulu tentang Nabi Idris. Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali. Tenang. Nanti kau ditendangnya. Tenang. Hei, tenang kuda. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya, siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul, mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi,
Sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju. Setuju sekali. Ya. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Oh, ini. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hei, Idris! Kai, kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hei, Idris! Mulai saat ini, kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam, baik sekarang maupun masa datang? Benar, tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam. Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara, baik sekarang maupun masa datang. Kamilah yang lebih berhak mengelola dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil hutan itu. Jangan, itu milik kami, itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka, berilah mereka kesadaran, dan turunkanlah kepada kami petunjuk-Mu apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku, Idris, saudaraku sekalian, berhentilah berbuat munkar, karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. Hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuy, nyah kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Hah, cuy. Kaumku, aku adalah utusan Allah. Persetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami kalau kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan. Aku saudaramu. Aku saudaramu. Hei, hentikan. Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku. Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya,
maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian, sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Aduh, aduh, ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya. Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan dan keberanian Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Setuju, ya. Setuju. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, serta taat kepada Allah. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Ya, betul. Betul Sekali benar. Aku setuju. Ya. Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar. Jangan khawatir wahai kaumku, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah. Anak-anak, apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Idris alaihissalam tadi ya, dari cerita dari awal tadi kita belajar, apa ya? Yuk kita lihat, yuk kita baca ya. Banyak sifat terpuji, Banyak sifat terpuji yang dapat diteladani yang dapat diteladani dari Nabi Idris. Di antaranya adalah semangat belajar. Belajar adalah kewajiban manusia. Agar pengetahuannya bertambah. Jadi kalau kalian ditanya apa sih yang bisa kita contoh dari Nabi Idris, semangat belajar.
belajar. Yo, kita nyontoh dari Nabi Idris adalah dia orangnya semangat belajar. Selain dia seorang pemberani, dia juga orang semangat belajar. Nah, seperti yang gambar ini ada anak yang semangat belajar. Nah, kita lanjut yang merah. Belajar harus dilakukan. Belajar harus dilakukan Setiap hari. setiap hari. Tidak boleh bersikap Tidak boleh bersikap malas belajar. belajar. Nah, nggak boleh males ya, nggak boleh males. Nih, kayak ini nggak boleh. Nih, nggak boleh nih, udah disilang merah sama Pak Irfan ya, nggak boleh males ya, belajarnya nggak boleh males. Nah, saat belajar harus sabar, rajin, dan sungguh-sungguh. Nah, ini rajin dan sungguh-sungguh, dan tetap senyum ya, tetap senyum, nggak boleh sambil merengut ketika disuruh belajar sama mama, sama papa, sama ayah ibu, nggak boleh marah-marah ya, harus senyum. Oh ya, aku mau belajar gitu. Ada tugas dek, oh ya dikerjakan ya, sambil senyum, jangan males ya. Oke, kita lanjut yang biru ya. Belajar harus tidak boleh tergesa-gesa. Kesabaran akan membuahkan keberhasilan. Nah, ini anak ini belajar tekun ya, anak yang ada di samping ini dia belajar tekun, dia nggak tergesa-gesa, dia sabar dia ya, mengerjakan tugasnya sabar sampai selesai, sehingga pasti anak ini akan berhasil. Hore, berhasil. Nah, seperti anak-anak kelas 1. Nah, kita sudah selesai belajarnya. Baik, ya anak-anak sudah paham semua tentang Nabi Idris? Udah. Nabi Idris tadi adalah orang yang menulis dengan pena. Nulisnya penanya terbuat dari apa tadi? Batu kerikil. Batu kerikil, ya. Batu kerikil. Terus juga bisa menjinakkan apa? Kuda liar. Kuda liar. Juga pinter menjahit Baju. Menjahit baju. Iya. Terima kasih anak-anak kelas 1. Yuk, kita berdoa yuk. Kita mengakhiri berdoa. Tangannya diangkat. Ya, tangannya diangkat. Kita membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Yuk, berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Pak Irfan minta maaf kalau Pak Irfan ada salah ketika Pak Irfan menjelaskan pelajaran ya. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu, Bapak Mama atas keterbatasan ini. Mudah-mudahan kita segera sekolah ya. Ya, Mbak Najwa. Pak Irfan, makasih ya. Sama-sama Mbak Najwa. Makasih ya Pak. Sama-sama Mas Pak Rehan. Irfan, makasih ya. Sama-sama Mas Kamal. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak Irfan. Ya, sama-sama Makasih ya, Mas Pak Apriu. Irfan. Sama-sama Mbak Unia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Dadah. Dadah.
Terima kasih. Ya. Dadah, sampai jumpa lagi.